dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Baiklah, selanjutnya mari kita masuk kepada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Kami persilakan kembali tempat dan waktu kepada Insinyur Risad Adi Sastra, selaku pimpinan rapat. Kepada Bapak Richard, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Sebelum masuk pada acara rapat, terlebih dahulu kami sampaikan ketentuan yang diatur untuk penyelenggaraan rapat, yaitu sebagai berikut. Disampaikan bahwa tentang keabsahan rapat dan quorum, hak suara, pemungutan suara, dan pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa adalah sebagai berikut. 1. Quorum dan pengambilan keputusan berdasarkan pasal 27 ayat 2.a. Rapat umum pemegang saham untuk perubahan anggaran dasar perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan yang memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Rapat umum pemegang saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. 2. Hak suara pasal 27 ayat 8. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 suara. Ketiga, pemungutan suara atau voting. Pasal 27 ayat 10 dan 11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain, tanpa ada keberatan dari 1 atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham namun tidak mengeluarkan suara atau absen, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Kita masuk dalam acara rapat sebagaimana diatur pasal 26 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan. Rapat umum pemegang saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan sebagaimana surat penunjukan Dewan Komisaris pada tanggal 5 Juli 2022, Presiden Komisaris telah menunjuk saya selaku Komisaris untuk memimpin rapat. Selanjutnya, berdasarkan surat penunjukan tersebut, maka dalam hal ini saya selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mengetuai dan memimpin rapat ini. Oleh karena itu, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Juli 2022, jam 11.50, WIB bertempat di Sheraton Grand Jakarta Grand City Hotel, rapat umum pemegang saham luar biasa PT Pakuan Jati Tbk dengan ini resmi dibuka. Yang terhormat Bapak dan Ibu para pemegang saham PT Pakuan Jati Tbk, yang terhormat Bapak Presiden Komisaris beserta anggota Dewan Komisaris, yang terhormat Bapak Presiden Direktur beserta anggota direksi, yang terhormat Bapak dan Ibu para undangan, maupun yang hadir secara elektronik. Atas nama perseroan, kami mengucapkan terima kasih
atas perhatian Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan untuk menghadiri rapat ini, baik secara langsung maupun secara elektronik. Bapak Ibu, para pemegang saham, sebelum kita memasuki acara demi acara, perlu juga kami memberitahukan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana sebelum acara rapat ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Undang-Undang Nomor 40/207 mengenai perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 8/1995 mengenai pasar modal maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/04/2020 dan 16/04/2020 telah dipenuhi. Antara lain yaitu 1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan dan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagaimana ternyata dari surat nomor 15/PJ CS /5 tanggal 18 Mei 2022. Kedua, pengumuman rapat telah dilaksanakan 1. Melalui situs web perseroan, 2. Situs web Bursa Efek Indonesia, dan 3. Situs web KSEI pada tanggal 27 Mei 2022. Ketiga, pemanggilan rapat telah dilaksanakan melalui 1. Situs web perseroan, 2. Situs web Bursa Efek Indonesia, 3. Situs web KSEI pada tanggal 13 Juni 2022. Quorum. Berdasarkan pasal 27 ayat 2.a anggaran dasar, rapat umum pemegang saham untuk perubahan anggaran dasar perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan yang memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, kami kembali menanyakan kepada Ibu Kartika SH Magister Kenotariatan selaku notaris yang membuat berita acara rapat ini, berdasarkan pencatatan bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, berapakah jumlah saham yang hadir terwakili di dalam rapat ini secara keseluruhan? Apakah sudah memenuhi quorum seperti yang tersebut di dalam ketentuan pasal 27 ayat 2A Anggaran Dasar Perseroan? Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bersama ini saya sampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir dari para pemegang saham dan juga dari daftar yang telah disusun oleh BAE yaitu PT Raya Saham Registra, maka dalam rapat ini telah hadir dan atau diwakili para pemegang saham sebanyak 42.466.788.150 oleh perseroan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai perhitungan yang kami dapatkan laporan bahwa telah hadir 88,179% dari keseluruhan saham yang dikeluarkan, sehingga lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Sehubungan dengan itu, oleh karenanya rapat ini telah memenuhi quorum dan rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Bapak Ibu, para pemegang saham. Acara rapat umum pemegang saham luar biasa ini adalah sebagai berikut. 1. Pengangkatan kembali perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. 3. Persetujuan perubahan alamat tempat kedudukan perseroan. Rapat pertama. Pengangkatan kembali perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kami sampaikan bahwa berhubung pada saat berakhirnya rapat ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2019 sampai 2022 telah berakhir masa tugasnya. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 atau Undang-Undang PT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 33 /POJK.04/2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris, emiten atau perusahaan publik, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Disampaikan juga bahwa Perseroan telah mengusulkan Bapak Leon Teja sebagai direktur baru. Akan tetapi karena kesibukan beliau, maka beliau belum bersedia untuk diangkat menjadi anggota direksi, sehingga usulan tersebut belumlah dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Perseroan mengusulkan pengangkatan kembali direksi dan Dewan Komisaris. Usulan mana, maka perlu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut, direksi saat ini mengajukan usulan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, Direktur Bapak Dr. Andes Minarto, 3. Direktur Bapak Eiffel Teja, 4. Direktur Wong Bun Siu Ivy, 5. Direktur Sutandi Purnomo Sidi, 6. Direktur Dr. Randa Lau Shana Wahyuni Lukito. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Alexander Teja, Komisaris Insinyur Richard Adi Sastra, Komisaris Independen Dr. Dia Pratnya Paramita Duarsa MM MSI. Kami sampaikan juga bahwa rapat dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2025 dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau memberikan usulan.
Nggak ada usulan, mohon boleh disampaikan, dan segera kita akan melakukan voting untuk memenuhi ketentuan. Kami tunggu. Kalau tidak ada yang memberikan pertanyaan, tanggapan, maka segera kita voting sambil kita menunggu dari pemegang saham elektronik yang ikut secara elektronik maksudnya. Kita tunggu sebentar. Dan dari elektronik nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya? Iya, tidak ada Pak. Oke. Kalau gitu kita voting. Siapa yang tidak setuju mohon angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang setuju? Silakan Ibu Notaris, mungkin boleh menghitung. Terima kasih Bapak. Mohon ditunggu sebentar. Baik, silakan dapat dilihat pula di layar. Untuk mata acara ke-1, jumlah suara setuju adalah sebanyak 35.825.845.550 saham. Tidak setuju sebanyak 6.639.826.200 saham. Suara abstain sebanyak 1.116.400 saham, di mana berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas. Maka total suara setuju adalah sebanyak 35.826.961.950 saham, atau lebih kurang sebesar 84,364% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Demikian, terima kasih. Baik, Ibu Notaris. Terima kasih. Berarti secara mayoritas 84,36% tadi disebutkan sudah menyetujui keputusan rapat, maka berdasarkan hal tersebut di atas, pada hari ini tanggal 5 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui dan oleh karenanya mengesahkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan tahun 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur, Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra. Direktur, Dr. Andus Minarto. Ketiga, Direktur Eiffel Teja. Keempat, Direktur Wong Bun Siu Ivy. Kelima, Direktur Sutandi Purnomo Sidi. Keenam, Direktur Dr. Anda Lau Siano Wahyuni Lukito. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Alexander Teja, Komisaris Insinyur Richard Adi Sastra, Komisaris Dr. Dia Pratnya Paramita Duarsa, MM, MSI. Kedua, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya terhitung
Sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham pada tahun 2025 dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat kedua. Materi rapat kedua adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai bidang usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, serta diperlukannya untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pengurusan izin-izin sesuai bidang usaha perseroan, maka perseroan perlu melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Berikut lampirannya yang selanjutnya disebut dengan KBLI, singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Maksud dan tujuan serta usaha perseroan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia beserta lampirannya adalah sebagai berikut. A. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 68111. B. Hotel bintang sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 55110. C. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan atau off-street parking sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 52215. D. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 61200. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan persetujuan dari rapat untuk perubahan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan peraturan, maka kami tetap memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau memberikan usulan. Kami tunggu 1 menit jika ada yang bertanya, karena prinsipnya perubahan ini diperlukan untuk penyesuaian perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan arahan daripada pihak yang berkompeten. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut dengan voting. Kasih waktu setengah menit. Siap Ibu, jadi kita langsung aja voting. Siapa yang tidak setuju dari hadirin pemegang saham? Siapa yang setuju? Mohon angkat tangan. Karena ini merupakan suatu keharusan. Jadi sebenarnya tidak bisa tidak harus dijalankan ya. Mohon, Ibu Notaris. Terima kasih. Untuk mata acara kedua, jumlah suara setuju
adalah sebanyak 35.742.792.246 saham. Suara tidak setuju sebanyak 6.522.879.504 saham. Suara abstain sebanyak 1.116.400 saham. Berhubung suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas, maka total suara setuju adalah sebanyak 35.984.908.646 saham atau sebesar 84,64% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pada hari ini tanggal 5 Juli 2022 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui dan oleh karenanya mengesahkan sebagai berikut. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, sehingga pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan menjadi sebagai berikut. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pasal 3. 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang A. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. B. Real estate. C. Pengangkutan dan pergudangan. D. Informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yang di atas, perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut. A. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang meliputi hotel bintang atau dalam kurung 55110. B. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang real estate yang meliputi real estate yang dimiliki sendiri atau disewa atau KBLI nomor 68111. C. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan yang meliputi aktivitas perparkiran di luar badan jalan atau off-street parking sesuai dengan KBLI nomor kode 52215. D. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan komunikasi yang meliputi aktivitas telekomunikasi tanpa kabel atau KBLI nomor kode 61200. Itulah tadi perubahan telah disahkan, diputuskan. Mata acara rapat ketiga adalah persetujuan perubahan alamat tempat kedudukan perseroan. Disampaikan bahwa nama alamat kantor perseroan berubah dari Isco Center lantai 5 Kejawen Putih Mutiara nomor 17 Surabaya menjadi Pakuan City Mall lantai 5 Jalan Kejawen Putih Mutiara nomor 17 Surabaya. Oleh karena itu, pimpinan rapat meminta persetujuan dari para pemegang saham atau kuasa dari pemegang saham untuk menyetujui perubahan alamat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan persetujuan dari rapat untuk perubahan tersebut.
kami memberikan kesempatan juga sesuai dengan aturan. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, dan usulan dari pemegang saham? Karena ini juga adalah suatu penyesuaian. Jadi saya kira bukan material ya. Jadi langsung saya bertanya siapa yang tidak setuju dari hadirin. Yang lain berarti setuju ya. Setuju ya Pak. Jadi silakan Bu Notaris. Terima kasih Bapak. Mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesabarannya. Saya bacakan untuk mata acara ketiga, suara setuju sebanyak 42.143.874.974 saham. Suara tidak setuju sebanyak, silakan dilihat di layar, 322.883.276 saham. Suara absen sebanyak 29.900 saham. Berhubung suara absen dianggap sama dengan suara mayoritas atau suara setuju, maka total suara setuju adalah sebanyak 42.143.904.874 saham, atau lebih kurang sebanyak 99,239% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Maka berdasarkan perhitungan tadi, sudah 99,23%, maka pada hari ini tanggal 5 Juli 2022, rapat umum pemegang saham luar biasa secara sah menyetujui dan oleh karenanya mengesahkan hal-hal sebagai berikut. Satu, yaitu menyetujui perubahan alamat tempat kedudukan perseroan dari ISCO Center lantai 5, Jalan Kejawen Putih Mutiara nomor 17, Surabaya menjadi Pakuwon City Mall lantai 5, Kejawen Putih Mutiara nomor 17, Surabaya. Demikian tadi acara rapat pertama, materi acara rapat pertama, kedua, dan ketiga telah dilaksanakan dengan baik dan telah diputuskan serta mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Di mana keputusan rapat harus diberitahukan dan atau mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Selanjutnya rapat dengan ini memberikan kuasa kepada direksi dan atau baik bersama-sama maupun sendiri dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain. Apabila diperlukan untuk menegaskan kembali dan memohon persetujuan atas keputusan rapat ini pada instansi yang berwenang. Dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu. Tidak ada yang dikecualikan. Demikian tadi rangkaian acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Atas nama manajemen dan perseroan, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kepercayaan
yang telah diberikan kepada manajemen selama ini. Dan karena telah berakhirnya acara ini, maka acara ini kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Demikianlah rangkaian acara demi acara telah dilalui dan diputuskan oleh rapat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris, para direktur, Bapak dan Ibu pemegang saham, serta para undangan yang telah mengikuti rapat dari awal hingga selesai, dan kami sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan rapat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu peserta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pakuwon Jati Tbk tahun 2022. Kami pamit undur diri, stay healthy dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat siang.